Selamat pagi berkah dalam. Perkenalkan, saya M. Diana Widyaningsih, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 13 Kota Madiun. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2023 pada Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 23208113. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dengan materi Sakramen Ekaristi pada siswa kelas 8 sebagai pemenuhan tugas ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Ya, Benito. Pagi Dita, pagi Misel, pagi Rafa, pagi Grace, ya, pagi Domi, Claudia, Ricardo. Selamat pagi anak-anakku semua. Berkah dalam. Tetap semangat semua. Kalau tetap semangat, tambah semangat, kita ucapkan gel-gel. Mari kita berdiri. Masih ingat ya anak-anak tentang gel-gel kita? Untuk menambah semangat kita. Ibu yang memimpin. Oke? Siap? SMPN 13. SMPN 13. Tepuk tangan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi yang cerah ini, Diana kembali mengajak kalian untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Untuk kali ini, Ibu akan mengajak kalian bersama-sama mendalami serta menghayati tentang sakramen inisiasi yang kedua. Kalian tahu sakramen apa itu? Sakramen yang pertama itu baptis ya nak ya, minggu kemarin ya nak ya. Nah yang kedua ini sakramen apa? Sakramen Ekaristi. Pinter sekali. Jadi fokus kita pada pagi hari ini, kita akan mendalami bersama-sama, mempelajari bersama-sama tentang sakramen Ekaristi. Gitu, paham ya nak ya? Tetapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Berdoa 1 kali Bapa kami, 1 kali salam Maria. Siapa? Dari anak-anakku? Ya, silakan kalau dia untuk membuka pelajaran dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai materi kita yaitu sakramen Ekaristi, Ibu mau mengajak kalian mengingat kembali pelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang sakramen baptis. Tentunya kalian ingat ya nak ya, apa toh makna sakramen baptis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, forma atau bagaimana forma yang dikatakan oleh Romo saat membaptis. Kemudian yang ketiga, apa saja rahmat atau buah dari sakramen baptis. Tentunya kalian bisa mengingat itu.
Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, apa makna dari sakramen baptis? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Bu, Silakan dari berdiri. sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima sebelum menerima sakramen-sakramen lain. Dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaannya pada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, seseorang dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi murid Kristus dan anggota gereja. Ya, betul sekali. Aplaus untuk Benigno. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana forma yang diucapkan oleh romo atau imam saat membaptis? Siapa yang bisa? Ya, Michelle, silakan berdiri. Aku membaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pinter sekali, Michelle. Aplaus untuk Michelle. Pertanyaan yang ketiga, nah ini yang terakhir. Ayo, ini pertanyaan rebutan. Boleh siapapun menjawab. Pertanyaan yang ketiga, apa saja rahmat atau buah dari sakramen baptis? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Cornelius, Febri, silakan berdiri. Silakan dijawab. Ya Bu, saya secara dosa 1, dilahirkan kembali menjadi anak Allah, 2, mendapatkan rahmat pengudusan dan kebenaran yang mempersatukan seorang dengan Kristus dan gerejanya, 3, ikut ambil bagian dari gereja, ya. dimeteraikan yang menandakan menjadi Kristus selama-lamanya. Ya, betul sekali dan tepat sekali. Aplaus untuk Febri. Pintar sekali, Ibu bangga dengan kalian. Ternyata kalian masih mengingat pelajaran atau materi sakramen inisiasi yang pertama, yaitu tentang sakramen baptis. Itu materi apa, Nak? Materi minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan untuk materi inisiasi yang kedua, yaitu tentang sakramen Ekaristi. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Anak-anak, penjelasan tentang sakramen Ekaristi, Ibu akan membacakan ya. Kita simak bersama-sama. Kata Ekaristi berasal dari kata Latin Eucharistia atau kata Yunani Eucharistein yang berarti ucapan syukur. Merayakan Ekaristi berarti merayakan ucapan syukur atas karya keselamatan Allah yang terjadi dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus, atau kita kenal dengan perayaan apa namanya? Paskah. Ada berbagai nama untuk menyebut perayaan Ekaristi. Namun nama yang sering digunakan adalah Ekaristi atau Misa. Next. Ekaristi itu sendiri artinya adalah ucapan syukur. Kata ini berasal dari kata-kata Yesus sendiri dalam perjamuan terakhir ketika ia mengucap syukur kepada Bapa sebelum dibagi-bagikan cawan kepada para rasul. Itu ada di Injil Matius bab 26 ayat 27. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan. Itu arti Ekaristi yang lain. Ada lagi ya anak-anak. Ekaristi adalah kenangan akan sengsara dan kebangkitan Tuhan. Ekaristi adalah kurban kudus. Ekaristi adalah komuni kudus. Itu ada beberapa pengertian dari Ekaristi itu sendiri. Ibu rasa sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Arti kata misa. Dalam bahasa Latin, kata misa artinya dipersilakan keluar.
Kalau kita melihat liturgi dalam bahasa Latin, maka kita akan mengetahui bahwa liturgi ini berakhir dengan perintah ite missa es, yang artinya pergilah engkau diutus. Makna yang terdalam dari perintah ini adalah bahwa setelah menerima tubuh Kristus sendiri, kita diutus untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri, atau melakukan yang dilakukan oleh Kristus sendiri, yaitu pergi ke dunia untuk mencintai dan melayani sesama. Itu pengertian dari kata misi. Next. Ini ada ajaran dari gereja yang itu ambil dari Lumen Gentium artikel 11 yang menyatakan bahwa Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Perayaan Ekaristi diimani sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Di dalamnya terdapat tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah kepada umat beriman. Karena terdapat kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus dalam rupa tubuh dan darahnya atau sakramen Ekaristi itu sendiri. Ekaristi juga menjadi tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman kepada Allah. Ekaristi juga menjadi representasi umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Betapa pentingnya sakramen ini sehingga partisipasi dalam perayaan Ekaristi atau misa dipandang sebagai kewajiban pada setiap hari Minggu dan hari raya khusus, serta dianjurkan untuk hari-hari lainnya. Jadi kalau kita pergi ke gereja itu tidak hanya setiap hari Minggu, tetapi juga pada perayaan-perayaan khusus yang ada di dalam gereja. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Sinta. Tanya apa? Perayaan khusus itu apa? Ini tentang perayaan khusus yang diadakan atau dilaksanakan di dalam gereja, di dalam misa Ekaristi. Ya, apa Sinta? Ibu berusaha untuk menjawab ya Nak ya. Perayaan-perayaan khusus contohnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu perayaan khusus. Meskipun itu jatuhnya tidak di hari Minggu atau misalkan di hari Kamis atau di hari Rabu, kita wajib ke gereja untuk melaksanakan perayaan khusus misa Ekaristi untuk memperingati dan mengajukan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian yang kedua, perayaan Pentakosta. Ya Nak ya, seperti hari raya kita, Natal, Paskah dan lain sebagainya. Itu adalah perayaan-perayaan khusus yang kita wajib ikut perayaan Ekaristi di dalam gereja. Ada lagi yang mau bertanya, silakan selain Sinta. Sinta, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Ada yang lain atau sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan ya. Next. Masih seputar dari Lumen Gentium artikel 11. Sakramen Ekaristi berasal dari Yesus sendiri. Dalam perjamuan terakhir bersama para murid, Yesus mengucap syukur dan memberikan pesannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Ia juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Ia juga memberikan perintah untuk melakukan hal itu sebagai kenangan akan dirinya. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Nah, biasanya peristiwa pengucapan oleh Romo yang memimpin misa Ekaristi ini dinamakan apa ya Nak? Di waktu Romo mengacungkan piala yang berisi
roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Itu dinamakan peristiwa apa? Kita ucapkan bersama-sama, yaitu peristiwa Dewa konsekrasi. Kalau diingat, ya. Perjamuan Tuhan di dalam satu gereja dalam perjamuan Ekaristi. Perjamuan Ekaristi adalah peringatan syukur untuk mengenangkan dan sekaligus menghadirkan kembali Yesus yang mempersembahkan dirinya dalam kematian salib demi keselamatan manusia sesuai dengan perintah Yesus. Melalui Ekaristi kita mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus atau komuni suci serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Roti dan anggur ditransformasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Hanya uskup atau imam atau romo yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi dengan bertindak selaku pribadi Kristus sendiri, yaitu uskup romo menjadi wakil Tuhan yang kelihatan di saat memimpin perayaan Ekaristi. Adapun unsur-unsur dari sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi memiliki 4 unsur utama, yaitu sarana yang digunakan, kemudian yang kedua rumusan doa yang diucapkan, kemudian yang ketiga pelaksana sakramen, dan yang keempat penerima sakramen. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yaitu sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam perayaan sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Di situ sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, rumusan doa yang diucapkan. Rumusan doa yang diucapkan yaitu yang terdapat di dalam doa konsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Yaitu apa nak? Terimalah dan makanlah, dan seterusnya. Terimalah dan minumlah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pelaksana sakramen. Pelaksana sakramen disebut juga pelayan sakramen. Mereka adalah para uskup dan imam atau romo, yaitu yang sudah menerima sakramen imam. Next. Kemudian yang terakhir dari unsur-unsur sakramen Ekaristi. Yang keempat yaitu penerima sakramen. Siapakah penerima sakramen? Penerima sakramen adalah semua orang Kristen Katolik yang sudah dibaptis. Artinya dalam konsekrasi, substansi atau bahan roti diubah ke dalam substansi tubuh Kristus, dan substansi anggur dirubah ke dalam substansi darahnya. Ibu kira ini sudah sangat jelas. Nanti bisa dipelajari di rumah dan didalami lagi yang sudah atau materi yang sudah dikirim lewat web kita. Jadi materi yang ada di PPT ini sudah dikirim di WA group kita. Bisa didalami sendiri di rumah. Ibu di sini hanya menjelaskan dan membacakan poin-poin penting saja. Begitu ya Nak ya. Next. Lalu kita menuju ke arti perayaan Ekaristi. Yang pertama, Ekaristi menunjukkan cinta Allah yang tidak berkesudahan bagi kita umatnya. Jadi wujud apa nak? Wujud cinta kasih Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ekaristi mengingat dan menghadirkan kembali kurban Kristus yang berpuncak di kayu salib. Arti perayaan Ekaristi yang ketiga, Ekaristi menciptakan dan merayakan kesatuan antara umat Katolik. Itu kita sendiri ya. Jadi Ekaristi itu mempersatukan persaudaraan semua umat Katolik. Kemudian yang keempat,
Ekaristi mengingatkan kita akan perjanjian cinta kasih antara Allah dan manusia, serta perintahnya untuk mencintai dan melayani sesama. Jelas ya ya ini ya. Lanjut. Nah ini kita sampai kepada buah-buah sakramen Ekaristi. Kalau yang minggu lalu tentang buah-buah sakramen baptis, kita harus tahu, kita harus menghayati apa toh buah-buah Ekaristi atau komuni kudus. Komuni memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Hal ini berdasar atas perkataan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Itu ada di ajaran gereja Katolik. Nah, ada di mana ya? Itu ada di Katekismus Gereja Katolik, KGK, Katekismus Gereja Katolik. Artikel berapa? 1391 dan seterusnya. Jadi KGK itu pelajaran dari Katekismus Gereja Katolik. Yang kedua, komuni memisahkan kita dari dosa. Karena dengan mempersatukan kita dengan Kristus, kita sekaligus dibersihkan dari dosa yang telah kita lakukan. Ekaristi mendorong kita ke persatuan umat beriman. Jadi di dalam Ekaristi, kalau saat kita ikut dalam perayaan Ekaristi, kita disatukan dengan Yesus Kristus itu sendiri dan juga disatukan bersama jemaat yang lain. Itu maksudnya ya. Sudah jelas ini? Sip. Lanjut. Nah ini hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti perayaan Ekaristi itu apa? Yang pertama, baca dan renungkanlah bacaan Misa Kudus hari itu sebelum merayakan atau mengikuti Ekaristi. Yang kedua, memeriksa batin. Ada ya, supaya apanya? Supaya kita layak menyambut tubuh dan darah tubuh. Kemudian persiapkan segala sesuatunya sebelumnya. Misalnya, siapkanlah untuk kolektor. Kemudian bangun lebih pagi supaya tidak terlambat dalam gereja. Itu maksudnya. Kemudian persiapkanlah kurban rohani yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian janganlah makan dan minum dalam waktu 1 jam sebelum menerima komunion. Datanglah lebih awal. Nah, itu penting sekali. Kemudian berpartisipasi aktif dalam liturgi. Kemudian mengikuti nyanyian dengan semangat. Ingat bahwa bernyanyi sama dengan berdoa dua kali. Jadi menyanyi. Biasanya kalau kita belajar menyanyi itu waktu mau masuk pertama itu yang ada lagu pembuka. Kemudian lagu penutup dan lagu-lagu yang lain. Kita menyanyi dengan semangat. Yang dipimpin oleh anggota yang sudah ada, disitu kita mengikuti menyanyi dengan semangat. Ada pertanyaan sampai dengan 12 sakramen Ekaristi? Sudah sangat jelas? Kalau sudah next, Ibu menyajikan gambar TPE. Itu bagaimana itu pelajarannya? Yaitu tata perayaan Ekaristi. Gambar tata perayaan Ekaristi. Tapi ternyata di gambar itu belum urut. Coba dilihat, ada berapa gambar? 6 ya. Nah, di situ kan tidak urut karena terus di gereja langsung menerima komunion kudus. Ya, jadi ini tugas untuk kalian. Silahkan dengan gambar yang telah Ibu sajikan ini, kalian amati apakah tata perayaan Ekaristi ini sudah benar atau salah.
Nah, tugas kalian silakan mengurutkan tata perayaan Ekaristi yang benar dari awal sampai akhir. Jelas ya, kan? Jelas. Kalian mengerjakan secara mandiri. Seperti biasa, silakan dikumpulkan nanti di screenshot. Jadi kalian jawab dulu urutannya di buku tulis agama kalian, kemudian di screenshot, terus dikirim lewat grup atau bisa begitu ya sayang, tugas kalian. Paham, Bu. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, next. Anak-anak sekalian, sebelum kita menuju kepada kesimpulan yang akan kita simpulkan bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama kitab suci atau sebagai landasan kita pada hari ini, yaitu dari Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Kitab suci inilah nanti yang akan menjadi bahan kerja kelompok kalian. Begitu ya anak-anak, paham? Kita baca bersama-sama ya. Mari. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kebenarannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan berikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata pada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka makannya. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian anak-anak bacaan kita pada hari ini, dan kita akan bersiap masuk di dalam kelompok. Harapan Ibu kalian bisa menghayati dan mendalami serta memahami isi dari bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai dengan 23. Nah, kita menyimpulkan bersama-sama. Kesimpulannya apa? Inti materi dari sakramen Ekaristi itu apa? Mari kita lihat bersama-sama. Kita dalami bersama-sama. Kesimpulan di sini, Ekaristi hendaknya bukan sebagai suatu formalitas atau kewajiban saja yang setiap minggu harus didatangi, melainkan menjadi kebutuhan hakiki dalam hidup sebagai orang beriman Katolik. Layaknya orang hidup perlu makan, minum, sandang, makan, dan sebagainya. Kalau sebatas kewajiban orang datang ke Ekaristi akan sebatas fisik, tanpa menyadari kehadiran Tuhan, ia akan melamun, mengantuk, tidur, omong di luar, main HP dan sebagainya. Maka
maka sebagai orang yang akan menerima sakramen Krisma, Anda harus mulai mengubah perilaku dalam mengikuti perayaan Ekaristi menjadi penuh kesungguhan hati dan penuh iman untuk mengalami rahmat ilahi jiwa dan raga, sehingga Ekaristi dapat menjadi santapan yang memberi daya hidup dan berani menjadi pewarta Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Di sini Ibu mengkaitkan dengan sakramen Krisma karena sebagian banyak dari kalian itu belum menerima sakramen Krisma. Jadi di sini Ibu meneguhkan kalian supaya apa? Mampu menghayati dan mendalami sakramen Ekaristi dalam kehidupan dan masing-masing. Untuk apa? Untuk persiapan nanti kalau kalian sudah saatnya ikut pembinaan sakramen Krisma. Begitu ya Nak ya? Kesimpulannya sudah sangat jelas? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan kelompok kalian. Jadi kalian akan dibagi dalam kelompok. Ibu membagi seperti minggu yang lalu, ada 3 kelompok saja. Nanti silahkan berhitung dengan angka yang ada 1, 2, 3, begitu terusnya. Paham ini? Ini saatnya untuk bekerja di dalam kelompok. Anak-anak, silahkan untuk melihat ke depan dulu. Lihat Ibu di sini. Ibu sudah membawa lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan untuk kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti silakan dikerjakan di dalam kelompok dan harapan Ibu kalian bisa bekerja sama semuanya dengan baik dan semuanya selesai dengan baik juga. Begitu ya sayang. Terima kasih Bu. Selesai untuk menjawab lembar kerjanya? Sekarang kalian saatnya untuk presentasi. Saya Kelompoknya misal ya, kelompok 3 ya, yang mau mewakili bisa sendiri, silakan berdiri misal. Untuk nomor 3 dan 4. Silakan jawab. Pertanyaannya, apa saja syarat untuk dapat menyambut komunitas dalam Ekaristi? Jawabannya, untuk menyambut komunitas hendaknya dalam keadaan rahmat yang berarti tidak berdosa. Apabila sedang dalam keadaan dosa, hendaknya sebelum menerima komunitas, sebelum mengikuti Ekaristi, melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu. Nomor 4, pertanyaannya, dalam pertanyaan Ekaristi, setelah berkat penutup, imam. Ya, terima kasih. Applause untuk anak-anak. Kita sudah selesai belajar di dalam kelompok. Ibu kira semuanya sudah sangat jelas ya? Sudah Bu. Ibu melihat kalian presentasi, jawabannya sudah sangat baik sekali. Ibu senang mendengarnya. Ternyata apa yang kita pelajari kalian dalami sungguh-sungguh tentang makna sakramen Ekaristi khususnya. Sekarang selanjutnya anak-anak silahkan menghadap ke depan lagi. Tidak apa-apa situasinya seperti ini di dalam kelompok. Ya Nak ya. Ini ada tugas refleksi untuk kalian. Nanti silahkan dijawab di selebaran kertas. Kalian menyediakan sendiri ya. Silahkan dijawab. Refleksi untuk peserta didik. Refleksi untuk mana? Untuk mendalami materi kita pada hari ini yaitu tentang sakramen Ekaristi. Pertanyaannya ada 4. Yang pertama, sejauh ini apakah kalian telah paham tentang makna perayaan Ekaristi? Kemudian yang kedua, apakah perasaan kalian terasa tenang, nyaman, bahagia setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Kemudian yang ketiga, apakah sikap kalian selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi sudah baik? Kemudian pertanyaan yang keempat yang terakhir, apakah ada kerinduan dalam hidupmu
belajar atau melakukan kegiatan harian untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Nah, 4 pertanyaan nanti silahkan dijawab di selebaran kertas yang kalian sediakan. Silahkan ditulis jawaban kalian. Kalau sudah selesai, kalian maju satu persatu. Silahkan jawaban refleksi kalian ditancapkan di pohon hadapan ini di depan. Jadi ini menyebutnya disebut dengan pohon hadapan. Gitu ya Nak ya. Silakan harapan kalian ke depan untuk bagaimana itu silakan nanti bisa ditancapkan di pohon hadapan. Terima kasih. Begitu ya Nak ya. Sudah jelas tugas kalian dengan menjawab refleksi, kemudian kalau sudah selesai ditancapkan di pohon hadapan. Begitu? Silakan menulis. Terima kasih. Ini sudah diawali dari Febri, bagus sekali. Ayo anak-anakku yang lain silakan menyusul untuk menancapkan harapan-harapan kalian dalam mendalami perayaan Ekaristi, dalam mendalami atau menghayati makna Ekaristi dalam hidupmu. Ayo Nak, supaya apa Nak? Agar iman kita tumbuh menjadi dewasa. Silakan harapan-harapan kalian dalam memaknai perayaan Ekaristi ditancapkan di dalam pohon harapan supaya iman kalian menjadi dewasa, berkembang menjadi dewasa dan lebih baik lagi. Pintar sekali. Sudah semua ini saya? Sudah ya. Terima kasih karena ini merupakan harapan kalian untuk memaknai dan menghayati sakramen Ekaristi dalam hidup kalian masing-masing. Supaya apa Nak? Supaya bertumbuh kembang imanmu menjadi lebih dewasa, lebih baik dan mampu melayani sesama dalam Tuhan. Begitu ya Nak ya? Pintar sekali. Terima kasih ya. Ini akan Ibu simpan supaya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi harapan kalian. Untuk selanjutnya anak-anak, seperti biasa, setelah ada refleksi dan aksi yang sudah kalian lakukan, menancapkan harapan di pohon harapan, untuk selanjutnya seperti biasa, Ibu akan mengadakan ulangan harian khusus untuk materi sakramen Ekaristi. Dan seperti biasa nanti misalkan ada anak yang nilainya kurang akan Ibu adakan remedial. Begitu ya sayang? Bisa dipahami penjelasan ini? Bisa Bu. Sudah tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Sudah sangat jelas? Sudah. Kalau sudah jelas semuanya, bisa kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa. Mari kita berdiri untuk berdoa bersama. Yuk. Kita semuanya berdiri untuk berdoa. Mari anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh teman kalian Benigno. Silahkan berdoa 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria. Silahkan Benigno. Marilah teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang sakramen Ekaristi sudah selesai. Nanti Ibu mohon mejanya dirapikan dan dikembalikan seperti semula sebelum kalian keluar untuk istirahat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya ya.
Selamat istirahat. Ya sayang.